Ternyata kan hidup. Ada ini pakai siapa? Yang gondrong ada. Iya. Iya, pakai gondrong. Mana ini gondrong? Pakai ternyata ganteng. Foto. Iya. Enggak tatapan. Lagi ya bosnya. Pada bingung. Siapa tuh Ustaz? Baru lagi ya. Yang kemarin yang hubungi. Ada banyak. Enggak apa-apa ya. Iya Bang, tata tertib. PRC. Perang Yarmuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita selalu senantiasa memanjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat Islam dan alhamdulillah pada waktu yang kita masih berwajah, kita masih bertemu sama mereka telah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kiamah. Semoga di hari kiamat kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Allah pada hari ini alhamdulillah Ustaz Asyadul Syukur akan memberikan tema dan tujuan perang Yarmuk. Mari kita buka dengan berkitab pada hari ini yang berkongsi oleh Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada yang terhormat sangat Baik, terima kasih Pak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al-ayah. Sallallahu alaihi wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sangat kami muliakan para orang tua kami yang hadir pada pagi hari ini, yang kami muliakan para asatid, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu hadir jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang paling pantas kita ucapkan di pagi hari ini adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah syukur atas masih tertanamnya nilai iman dan Islam dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di dalam salat subuh berjamaah pada pagi hari ini.
Nikmat yang kedua adalah nikmat sehat walafiat. Walaupun di antara kita ada yang sakit, tapi masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid ini. Yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Ada banyak orang yang bisa bangun pagi tapi tidak sempat ke masjid. Ada banyak orang yang sedang beraktivitas dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang paling kita nikmati, yang paling kita syukuri. Karena Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau berusaha menghitung berapa nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih mulia sebagai seorang manusia dengan segala aktivitasnya dan segala sunnah-sunnahnya. Dengan berupaya bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnahnya, insya Allah kita akan dihadapkan Allah, dipanggil Rasulullah SAW pada Yaumul Mahsyar, ketika kita di telaga Haud. Allah mengenal kita dan selalu mempersilakan kita untuk masuk ke dalam telaganya. Semoga-moga cita kita cita sebelah tangan ya. Rasul cinta, kita cinta, Rasul gak cinta ya. Nah itu orang, insya Allah Rasul juga cinta, kita juga cinta. Hari ini masih sama temanya, tema Umar bin Khattab. Salah satu yang paling menarik saat membahas tentang Umar bin Khattab adalah perang Yarmuk. Yaitu adalah perang yang berlangsung dari zamannya Abu Bakar Siddiq sampai kepada zaman Umar bin Khattab. Panjang. Yaitu sebuah perang dahsyat pasukan muslim yang mengakhiri kekaisahan Romawi di Romawi Timur di negeri Syam, Palestina. Jadi ini adalah awal mula kita masuk ke negara Palestina. Ya. Tapi saya ingin menegaskan kepada kita semuanya, salah satu maksud daripada tujuan perang Yarmuk ini adalah intisyarul Islam, dakwah Islam. Jadi tidak boleh lepas dalam diri kita tentang kewajiban dakwah Islam. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, bagaimana posisi kita, tetap dakwah Islam menjadi pegangan. Kita punya kewajiban untuk menyebarkan Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Dan kita bisa mencapai itu semuanya, tapi itu harus diusahakan, diupayakan. Tidak mesti harus berkelompok, tapi harus individu punya kewajiban untuk menyebarkan dakwah Islam. Bagaimana posisi kita wajib menyebarkan Islam, terutama yang paling kecil adalah dakwatul ahli, dakwatul keluarga, dakwah keluarga. Mengajak seluruh keluarga kita untuk berislam secara baik, secara penuh. Karena sekarang yang disebutkan adalah peperangan di antara kaum muslimin sendiri karena berbeda mazhab, berbeda pandangan, berbeda kelompok, ada salafi, ada ini ya. Itu adalah perpecahan yang dibuat oleh orang-orang yang kurang mengerti Islam. Ya, jadi oleh karena itu berhentilah kita saling menyalahkan, berhentilah kita saling membedakan, berhentilah kita saling mengkafirkan. Selama masih pegang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai pegangan, anggaplah dia sebagai saudara. Ya, anggaplah sebagai saudara. Ya, mungkin saya kemarin melihat salah satu tayangan itu, orang menyalah-nyalahkan Ustadz Adi Hidayat, mencaci maki, memfitnah. Saya bertanya, berapa ilmu kita dibanding Ustadz Adi Hidayat? Ya, beliau berpendapat itu ijtihadi, semuanya pendapatnya ijtihadi. Boleh. Yang beliau pendapatkan bukan masalah akidah.
Yang belum baik untuk disampaikanlah masalah ijtihadi. Berapa kitab yang kita baca? Makanya karena masih keterbatasan ilmu kita, berhentilah untuk saling menyalahkan. Kalau dia bukan masalah akidah, tapi kalau udah syahadat, sholat, puasa, zakat, infak, zakat dan haji wajib. Ya, tapi jangan berantem di masalah-masalah yang masih pada perdebatan. Berhentilah. Ya. Tapi kalau masalah akidah silakan. Itu adalah prinsip yang harus kita kejar. Baik, terima kasih. Itu pembukaannya. Karena apa? Karena ma'raqatul yarmuk itu adalah sesuatu motivasi dari Abu Bakar As-Siddiq untuk menyebarkan Islam. Salah satu ketika dulu saya sampaikan ketika Syarah Nabawiyah, ingat Mekah itu di daerah Mekah, tapi di tempat lain ada peradaban yang sudah berkembang, peradaban Romawi dan Yunani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan Islam di sebuah negara yang masih kecil, bahkan diprediksi tidak akan berhasil, tapi Allah tempatkan Nabi Muhammad di tempat itu. Tapi akhirnya bagaimana? Dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, akhirnya Romawi jatuh, Yunani jatuh, India jatuh, Islam berkembang. Ya. Nah, salah satu motivasi dari ini adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi pada tahun 636. Pertempuran ini oleh para sejarawan dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia. Ya. Karena dia menandakan gelombang besar pertama penolakan Muslim di luar Arab dan cepat Islam ke Palestina, Suriah dan Mesopotamia yang raya mengenal agama Kristen. Jadi yang paling penting dari perang Yarmuk adalah motivasi untuk berdakwah di daerah-daerah Palestina, Suriah dan Mesopotamia yang pada saat itu beragama Kristen. Tapi ingat, Islam bukan agama yang memaksa. Dakwah kita adalah la ikraha fid din. Tidak paksaan dalam beragama. Dan ada orang yang paling gemilang di saat yang terkenal di perang Yarmuk ini. Siapa dia? Dia adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah orang yang paling gemilang dan memberikan reputasi yang sangat bagus dalam perang militer dan kavaleri. Ya, kalau Bapak Ibu membaca Khalid bin Walid ini adalah orang yang masuk Islam setelah pada perjanjian Hudaybiyah. Dan Khalid bin Walid adalah salah seorang komandan Nasrani Quraisy yang pada saat itu mengkomandoi penyerangan kaum muslimin di perang Uhud ketika kaum muslimin tertarik dengan dengan ghanimah setelah ditinggal oleh kaum muslimin, turun ke bawah. Lalu Khalid bin Walid dengan cerdas, cerdik naik ke atas. Pertempuran itu terjadi 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Lalu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mencoba membawa seluruh bangsa yang bertutur bahasa Arab di bawah kendali kaum muslimin. Jadi Abu Bakar berkehendak agar negara-negara yang bertutur bahasa Arab itu masuk Islam atau dikuasai oleh orang Islam. Tapi saya pernah katakan di forum ini, beda antara penaklukan dan penjajahan, pembukaan dan penjajahan. Allah memerintahkan kepada kita al-fathu. Artinya apa? Kalau menguasai bukan menyengsarakan. Kita pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang. Tapi akhirnya kita susah. Ya. Tapi Inggris pernah menguasai Malaysia. Nah, jadi oleh karena itu
Kata Allah, boleh menguasai tapi jangan menyengsarakan. Boleh menaklukkan tapi memberikan manfaat. Boleh menguasai tapi menghadirkan manfaat. Oleh karena itu orang Islam berprinsip khairun nas anfa'u linnas. Kita orang beriman, dimanapun kita berada harus bermanfaat. Jangan jadi troublemaker, tapi jadi problem solver. Ya. Jadi begitulah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat mengatakan, kalau kita menguasai daerah Syam, itu berarti kita menyengsarakan. Tapi membangkitkan semangat untuk bisa menguasai, bisa mensejahterakan. Ya. Jadi ketika pasukan Islam berhasil menguasai daerah Suriah, akhirnya Heraklius sebagai raja Romawi Timur pada waktu itu mulai memberikan perlawanan. Dia menghadirkan 40.000 pasukan untuk menghalang kaum muslimin. Ya. Baik, jadi sekali lagi, perang Yarmuk bukan perang yang disengaja, tapi perang yang bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kaum Romawi serta menyebarkan Islam di daerah Muslim. Ya. Baik. Terus ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar As-Siddiq berkuasa atau menjadi khalifah yang pertama, akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat melanjutkan perang Yarmuk ini, menguasai daerah Romawi Timur. Mengapa? Karena pada saat itu banyak kaum munafik yang akhirnya menyeberang kembali kepada agama semula. Dulu mereka masuk Islam karena takut dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, akhirnya mereka pindah agama kembali ke beragama asalnya. Ya, kemarin pada pertemuan terakhir di bulan sebelum Ramadan, saya menyatakan tentang mualaf. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama nggak bisa dibilang mualaf, seperti Pak Jamsuri, nggak bisa lagi bilang mualaf. Jadi harus sudah nggak usah dirayu lagi. Beliau sudah stabil, ya. Nah, mualaf itu ada kriteria. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Umar bin Khattab, dicari istihadnya siapa itu mualaf. Jadi walaupun asnaf 8 ada mualaf, tapi siapa mualaf itu? Ya. Nah, kalau seperti orang sudah lama Islam masuk Islam, itu nggak bilang mualaf lagi. Ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat melanjutkan kembali penyerangan ke Yarmuk, karena pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sibuk urusannya untuk memerangi para murtadin. Ya. Karena murtad ini mengganggu stabilitas. Mereka merongrong dari dalam Islam, wajahnya tapi hatinya busuk. Ya. Jadi sikap pertama Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu adalah menghancurkan kaum murtadin. Ya. Berhasil diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan semua pasukannya, dan akhirnya Abu Bakar tetap melakukan ekspansi ke daerah Yordania, Palestina, Suriah yang sekarang dikenal dengan negara Syam dan Irak, Persia. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mengutus 6 komandan perang, satu pasukan Irak untuk berhadapan dengan kekuasaan dan dengan kekaisaran Persia, yaitu Khalid bin Walid. Jadi yang ke Persia cuma satu, Khalid bin Walid dengan 10.000 pasukan. Ya. Ya. Dan 5 komandan ke negeri Syam, ke negeri Yordania, Palestina, Suriah dan sebagainya. Ada 5. Satu adalah
Yazid bin Abi Sufyan. Mereka ke daerah Romawi Timur, Bizantium. Kedua, Surahabil bin Dahsana dengan pasukan 6.000 pasukan, Amr bin As dengan 7.000 pasukan, Abu Ubaidah ibnu Jarrah dengan 5.000 pasukan, dan Ikrimah binti Abu Jahal dengan 2.000 pasukan. Ya, Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata anak kita itu bisa jadi soleh, lebih soleh dari kita. Ya, tergantung doa kita. Nah, sering berjalan, di kelima komandan pasukan ini mengalami kesulitan. Jadi satu tadi kan ke Romawi Timur, yaitu adalah Khalid bin Walid. Satu ke Sam, satu ke Persia Khalid bin Walid. Lalu kelima ke Bizantium, Romawi. Nah, Abu Bakar Siddiq mendengar bahwasanya kelima komandan perang yang dikirim ke Romawi Timur itu mengalami kesulitan. Ya, 5 komandan yang ada di Romawi Timur mengalami kesulitan. Lalu Abu Bakar Siddiq mengeluarkan sebuah surat kepada Khalid bin Walid yang ada di Irak untuk bergabung dengan pasukan yang ada di negeri Sam. Jadi Abu Bakar Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid untuk segera menyeberang ke negeri Sam, ya, yang sedang mengalami kesulitan. Bapak bayangkan ya, Khalid bin Walid itu komandan pasukan yang sangat terkenal, ahli strategi. Dan yang 5 itu ahli strategi juga, tapi lebih hebat lagi Khalid bin Walid. Lalu Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk menyeberang dari Persia ke Romawi. Setelah ditanya-tanya berapa lama waktu untuk menyeberang ke Romawi Timur. Jadi Khalid bin Walid bertanya berapa lama bisa kembali sampai ke Romawi Timur. Setelah ditanya, perjalanan dari Romawi Timur ke Syam itu dibutuhkan waktu 30 hari. Dalam bayangkan Khalid bin Walid 30 hari menjadi gagal, menjadi panjang. Lalu dia bertanya, ada jalan lain yang bisa singkat menuju ke Syam? Lalu diberikan sebuah solusi, ada yang bisa memotong 30 hari menjadi 15 hari. Jadi Bapak Ibu, kalau belajar kaji sejarah itu jangan bayangkan hari ini ya. Nah, 30 hari jadi 15 hari itu bisa. Tapi dengan syarat kata penunjuk jalan itu terjal, gersang, tidak ada minuman, tidak ada pohon, dan patokannya ada 1 pohon kurma nanti. Ada 1 pohon kurma. Khalid bin Walid berpikir, kira-kira mungkin nggak nyampe ke Romawi Timur atau ke Syam dari 30 hari menjadi 15 hari, bisa kak? Ya, dia berpikir itu, dan medannya begitu sulit. Ya, tapi dia ingat kata Rasulullah SAW, "In tansurullah yang surkum." Dia berpegang dengan ayat "In tansurullah yang surkum." Kalau kamu tolong kepada Allah, insya Allah kamu ditolong. Jadi dia ingat ayat Allah apa hadis itu? "In tansurullah yang surkum." Nabi ya Musa. Ya. Wallahu fi auni abdi, ini dari hadis. Wallahu fi auni abdi ma ada al-abdu fi auni akhi. Allah akan bersama dengan seorang hamba selama hamba itu menolong hambanya, menolong saudaranya. Jadi Allah pasti memberikan pertolongan kepada kita semuanya kalau kita menolong saudara kita. Makanya kita antusias menolong saudara kita di Palestina. Saya ini Pak Ustaz Kamil, kalau di Medan, saya di Medan hampir sebulan ya, sebulan. Saya ke Medan, saya dengar
masjid itu setiap maghrib dan setiap subuh qunut nazilah untuk Palestina sampai hari ini. Sampai saya pulang kemarin dari Medan, itu tiap hari setiap subuh dan setiap maghrib selalu qunut nazilah untuk Palestina. Jadi mereka nggak mau putus. Majelis Ulama Indonesia di Medan itu muncul untuk memberikan fatwa bisa qunut nazilah setiap hari di saat subuh dan di saat maghrib. Jadi mereka nggak sekedar eksidental. Nah, itu mereka memberikan sebuah fatwa gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kita perlu gitu ada qunut nazilah. Lalu Khalid bin Walid memutuskan agar kita ambil yang 15 hari, jangan 30 hari. Kita ambil perjalanan yang kita ambil yang 15 hari, jangan yang 30 hari. Dengan prinsip wallahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Kalau niat bantu saudara, pasti Allah bantu kita. Ya, bantu aja tetangganya. Kalau tetangganya susah, bantu. Saya kemarin mendengar satu TikTok bagus TikTok. Ini kita gini, ada seorang bapak dengan seorang anak, dia menangis di masjid ketika malam hari setelah Isya. Ya, nangis, berdua tuh sampai nangis, nangis sama Allah. Rupanya ada pengurus masjid yang ketinggalan HP-nya di masjid. Nah, saya tanya, Bapak, kenapa berdua menangis? Enggak Ustaz, enggak apa-apa, saya baik-baik aja. Pertanyaan itu menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Kau baik-baik aja, kau nangis, tapi kau baik-baik aja tapi nangis. Lalu dia berupaya menyembuhkan lagi, sampai akhirnya dia mengaku, saya Ustaz, hari ini belum makan. Dari pagi sampai malam ini, istri saya sudah makan, tapi baru makan pagi. Jadi saya ingat, saldo kita besar, tapi kita akan menjadi orang yang menjadi muslim yang salah ketika saudara kita itu sabar. Oleh karena itu, jangan sampai begitu ya. Itu salah satu hadis Nabi, wallahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Responlah. Setiap ada tetangga yang susah, respon. Bantu apa aja. Ada saudara kita yang sedang susah, bantu. Jangan diam saja. Dan itu menjadi kewajiban pengurus masjid DKM. Menjadi kewajiban seluruh masjid Salim. Jangan hanya pandai mengumpulkan uang, tapi tidak pandai menyalurkan. Ini sebuah ultimatum. Jangan pandai mengumpulkan, tapi tidak pandai menyalurkan. Jadi harus pandai menyalurkan. Bantu sebenarnya. Ya, seperti. Akhirnya Khalid bin Walid memikirkan yang 15 hari. Dia paksa. Bagaimana caranya agar bisa sampai ke dalam 15 hari? Dia kumpulkan. Akhirnya dia beristihad untuk mengambil yang 15 hari dengan cara untanya diberikan makanan kering. Untanya diberikan makanan kering agar untanya minum minuman yang banyak. Dia agar minum yang banyak sehingga dia menyimpan air yang banyak. Kalau Bapak Ibu saya juga pernah mendengar, saya pernah mendengar katanya punduknya unta itu isinya air. Nah, jadi untuk menjaga agar stabil perjalanannya, maka dia memerintahkan semua unta makan makanan kering. Lalu akhirnya dia banyak minum, akhirnya menyimpan banyak air dan seterusnya. Ya, jadi Khalid bin Walid berprinsip begitu. Dia ambil 15 hari dengan strategi menyuruh untanya untuk makan ringan, makanan kering dan minum air yang banyak supaya punduknya menyimpan air.
Setibanya di Sam, Khalid kembali menemui kelima komandan pasukan. Tadi kan Khalid dan 5 pasukan. Sampai di Sam, dia ketemu dengan 5 komandan. Ya, karena perintah dari khalifah, kalau Khalid itu menjadi pimpinan pasukan. Padahal di situ ada yang senior. Jadi Khalid bin Walid junior. Ada seniornya namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu senior. Lalu Khalid bin Walid datang kepada Abu Ubaidah. Dia bilang begini, Abu Ubaidah, kalau tidak kena perintah khalifah, saya tidak mau jadi komandan perang. Ya, jadi akhirnya Abu Ubaidah mengatakan begini, kalau bukan Khalid bin Walid mengatakan begini, kalau bukan sekarang seorang khalifah, maka saya tidak berani menjadi komandan bagi Anda. Abu Ubaidah menjawab, engkau lebih menunjukkan, Abu Ubaidah menjawab, engkau lebih kompeten dan lebih ahli dalam peperangan. Engkau yang lebih pantas daripada saya. Ini antara junior dan senior. Karena perintah khalifah. Jadi Abu Ubaidah senior, Khalid bin Walid junior. Khalid bin Walid izin kepada Abu Ubaidah sebagai senior, lalu Khalid bin Walid sebagai junior, Abu Ubaidah yang senior mengatakan silakan, kamu lebih kompeten. Jadi senior dan junior itu bukan saling mengalahkan, ya. Bahkan ketika saat sebelum perang Yarmuk dimulai, kembali dalam surat. Jadi waktu itu yang menunjukkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menunjuk Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang di Yarmuk. Ya, lalu dia menolak, Abu Ubaidah menolak untuk menjadi pimpinan. Tapi sebelum perang dimulai, tiba-tiba Umar bin Khattab, saya katakan, ini dari ekspedisi ini berlangsung dari dari Abu Bakar Siddiq ke Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi penguasa, menjadi khalifah, pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan yang menjadi panglima perang adalah Abu Ubaidah. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya? Dia sudah izin, Khalid bin Walid sudah izin kepada Abu Ubaidah, lalu diganti lagi oleh Umar bin Khattab. Jadi jangan kamu Khalid, tapi Abu Ubaidah aja. Ya, jadi sekarang yang jadi pimpinan perang adalah Abu Ubaidah. Jadi Bapak Ibu, ada yang berbahagia, itulah prinsip yang harus kita pegang. Siap memimpin dan siap dipimpin. Ya, itu kalau di kantor, ya. Di kantor slogannya siap memimpin dan siap dipimpin. Ya. Ya, ketika Khalifah Abu Bakar lalu berpasukan, karena sedikit pasukannya 1.000 orang, sementara kaum Romawi Timur 36.000, 1.000 lawan 36.000. Lalu dibuatlah pasukan di bagian sayap kanan, tengah, dan kiri. Ini strateginya Khalid bin Walid. Dibuat pasukan. Sini sebagian di tengah, sebagian di kanan, di tengah, dan di kiri. 3. Nah, pasukan mereka terdiri dari infanteri dan kavaleri. Ada yang naik kendaraan berkuda, dan ada yang jalan kaki. Nah, lalu Khalid bin Walid berusaha begini, buat 3, 1, 2, 3. Jadi yang 1.000 itu kesannya banyak, tidak kesannya sedikit dibandingkan yang 36.000. Jadi ketika menyerang sini ada orang. Jadi semua punya bagian. Ya. Oleh karena itu ia butuh pakai pasukan kecil agar jarak antara pasukan kavaleri dan Romawi terpisah jauh. Jadi dia mau memisahkan kavalerinya dengan infanterinya. Bagaimana cara memecah belah
cara memecah pasukan Romawi Timur yang infanteri dan kavaleri. Akhirnya dibawa pasukan di tengahnya, dengan bawa pasukan. Jadi Khalid bin Walid bersrategi 1000 orang itu dibagi tiga kelompok, sayap kanan, tengah, dan sayap kiri. Tidak ngumpul. Ya, itu yang bisa menyerangkan adalah ahli perang ya. Ya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab berusaha untuk merubah Khalid bin Walid menjadi dan Abu Ubaidah sebagai komandan, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah masih memakai strategi ini. Strategi masih pakai. Ketika mereka melihat pasukan Muslim begitu sedikit, lebih kecil, artinya karena dipisah, akhirnya 1000 orang itu dipisah, 1, 2, 3. Jadi kesannya orang Islam itu sedikit. Dan ketika orang-orang Romawi Timur melihat pasukan Islam sedikit, mereka nggak antusias. Ini lawan kita kecil, sedikit-sedikit karena dipisah. Bayangkan kalau 1000 orang berarti 3,5. Mereka 36.000. Jadi mereka melihat pasukan Muslim sedikit, itu gampang, mengalahkan mereka itu gampang. Ya, jadi pasukan Romawi Timur tidak begitu antusias untuk melawan pasukan Muslim. Akhirnya mereka leha-leha, mereka terlena, ya, mereka menganggap remeh, ya, mereka menganggap pasukan Muslim tidak ada apa-apanya, bisa dikalahkan. Tapi ketika beda motivasi. Kalau Romawi Timur itu motivasinya adalah uang untuk kekuasaan. Tapi Islam walaupun 1000 motivasinya adalah 2, mati atau hidup terhormat. Kalau mati dia syahid, kalau hidup dia terhormat. Jadi setiap perang umat Islam itu punya motivasi itu. Bapak Ibu lihat sejarah perang Rasulullah SAW, perang Badar, perang Uhud, semua motivasinya orang beriman itu gitu, nggak apa-apa kecil. Ada satu ayat Allah, kam min fiatin qalilatin qalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak karena izin Allah. Orang beriman itu, orang Muslim itu kalau perang nggak apa-apa sedikit. Kan Badar berapa jumlah kita? Sedikit. Uhud sedikit. Tapi kita bisa mengalahkan kaum Muslim atas izin Allah. Jadi saya berpikir ya itu, kita ini kalau mau sukses ngapain ya? Nah, akhirnya mencari ridho Allah aja. Jadi kita perlu kerja keras ya, perlu kerja keras ya. Iya perlu, tapi nggak perlu sampai kita mengorbankan waktu kita untuk sholat agar kita memperoleh ridha Allah. Karena seperti begini, kalau saya kam min fiatin qalilatin qalabat fiatul katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak karena izin Allah. Untuk mengejar izin Allah berarti adalah merespon panggilan Allah. Karena yang punya kekuasaan itu Allah. Saya kalau ikut kajiannya Hana Raki, kajiannya Adi Dayat gitu, yang paling pokok itu Allah, deketin. Nggak pernah yang lain. Kalau izin, kapanpun kasih izin. Kalau dia mau, kapanpun kasih izin. Nah, jadi motivasinya perang orang-orang beriman adalah mengejar Allah. Mati pun syahid, kalau mati syahid, kalau hidup jadi mulia. Ya, jadi oleh karena itu, ketika kaum Romawi Timur melihat pasukan Islam sedikit, berleha-leha, mereka berleha-leha. Makanya ketika pasukan Muslim menyerang dengan kekuatan penuh, dia serang. Walaupun mereka sedikit, mereka terus berjuang sampai mati. Akhirnya
Di malam hari masih dalam keadaan perang, datanglah seorang jenderal pasukan Romawi bernama Man. Dia menuju ke basis kaum muslimin. Tujuan dari kedatangan Man bertemu dengan Khalid bin Walid agar bersedia mengakhiri perang Romawi akan memberikan 10 dinar setiap tahun. Jadi jenderal dari Romawi Timur menerangi Khalid bin Walid untuk bernegosiasi. Dia bernegosiasi. Udahlah, kita akhirnya perang. Saya akan memberikan 10 dinar, 10 dirham, 10 dinar ya, maaf. Yang memberikan 10 dinar setiap orang setiap tahun. Negosiasi. Kita capek, kita akhirnya perang, dan setiap tahun kita terima 10 dinar setiap pasukan. Ya. Khalid menjawab tawaran itu dengan berkata, tidak. Kami datang ke sini bukan karena itu. Karena kami datang ke sini, wahai jenderal, wallahi, karena kami adalah peminum darah. Jadi dia memberikan sebuah ultimatum. Kami adalah peminum darah. Dan kami mendengar bahwa dari orang Romawi adalah terlezat di muka bumi. Maka kami datangkan kepada kamu, maka kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian. Siapa mencintai kematian? Yang mencintai kematian adalah kaum muslimin. Kenapa kita sekarang nggak cinta kepada kematian? Karena ada dua. Karena ada awan dan ada ketakutan. Ya. Jadi kata Khalid bin Walid, tidak, kami nggak menerima tawaran itu. Karena kami kemari bukan untuk itu. Jadi tujuannya masih jelas, tujuannya bukan uang. Negosiasi dengan uang tidak berhasil. Ya. Kemudian dia kembali kepada pasukannya bernama Georgia. Ya. Kemudian karena penasaran, akhirnya Georgia sebagai komandan pasukan dia akhirnya masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, bila kita konsisten, maka orang yang kita dakwai pasti masuk Islam. Akhirnya Georgia yang jadi jenderal yang paling atas datang sendiri ke Khalid, mendengar semua penjelasan Khalid, akhirnya dia masuk Islam. Ya, kalau bersama. Ya. Jadi Bapak Ibu salam beraya. Akhirnya pasukan Muslim berhasil mendesak kaum Romawi hingga masih mendesak masuk ke dalam orang-orang Romawi. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kita bisa menguasai Mesopotamia dan daerah Sam. Nah, itu sulit. Jadi perang Yarmuk itu adalah perang dakwah. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-sekali berprinsip dakwah kita nggak boleh dengan perang. Boleh, asal niatnya jelas. Niatnya untuk mensejahterakan, bukan untuk menyengsarakan. Ya. Jadi sekali lagi, inna fatahna laka fatham mubina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukalah. Boleh kita ekspansi, tapi niatnya untuk ekspansi bukan untuk menguasai, tapi untuk mensejahterakan. Jadi Bapak Ibu hadirin berbahagia, mudah-mudahan dengan perang Yarmuk ini, dengan cerita perang Yarmuk ini, Bapak Ibu mendapat hikmah. Ya, hikmah itu bisa kita dapatkan bukan dari taufik dari Allah. Ya, dapat hikmah dari cerita ini, sebagaimana mudah-mudahan pagi ini mendapatkan sedikit pencerahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Walaupun isinya sejarah, ya, walaupun isinya sejarah bisa sedikit menambah keimanan dan ketakwaan. Saya pikir cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi yang dari orang Yarmuk yang dilakukan oleh Ustaz Yusuf. Apa yang mereka mudah-mudahan ada penjelasan kita semuanya apa itu perang Yarmuk. Mungkin dari beberapa dari buku yang hadir pada materi ini yang belum jelas akan bisa
Jelas ya? Siap. Siap kata udah mau bilang jelas tuh. Siapa? Baik, untuk agar kalau memang kita ada tentang dari jemaah, marilah kita saksikan pada pagi hari ini kita dengan bacaan Allah bersama apa kepada pemerintah. Alhamdulillah. Bila taufik berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata enak jamaah ya. Oh enak lah. Dengan dengerin kopi. Gak usah malam, gak usah apa itu temanya. Nggak usah mencari-cari tema ya. Iya. Palanya sama. Kurang mas kurang ya. Hah? Kurang 2 menit. 2 menit. Enak aja. Bapak, ini adanya kopi. Ya nggak apa? Nggak apa-apa. Bisa lah. Ya sedikit lah. Pak. Ini kopi. Pak, mari. Oh, ini.